pelayanan di Seram, di kota Saparua. Di sana itu ada banyak sekali orang-orang yang memang okultisme ya. Saudara tahu okultisme ya? Saudara kalau tahu tanggal 24 Mei atau 25 Mei itu kan ada hari Patimura. 14 ya. Siapa yang mana? Siapa yang tadi bilang 14 Mei ya? Oh iya, yang orang Saparua dia. Nah, saat saya di sana, sebenarnya Bapak Pendeta di sana bilang begini, Bu, kalau bisa, jadi dia rekom lagi, Ibu, kalau bisa Ibu tahan sampai habis acara Patimura jua. Gitu. Terus saya bilang, saya balas lagi dengan bahasa lembut saya, tidak bisa Pak, tuang ala Ibu ini. Kalau Ibu sih bisa invite pun jemaat nanti. Jemaat beta ini nanti sahabat belum dapat kas mandi lagi, aduh Ibu gitu. Saya bilang, Pak saya minta maaf tidak bisa karena anak saya lagi tunggu di Nasoi. Kalau saya melewatkan momen ini dengan anak saya, maka sudah tentu dia akan kecewa. Karena saya udah janji hari Rabu kita pasti ketemu. Jadi sampai pas pelayanan, sebelum pelayanan, jadi saya kemarin cerita ke teman-teman pengurus dan semalam rapat. Banyak sekali, jadi saya doakan habis pelayanan pengajaran, terus saya doakan ada 4 orang. 4 orang itu ada salah satu di antaranya seorang ibu. Saya tak pakai mic itu nanti jangan di ini ya. Ini karena pelayanan pelepasan saya ngomong aja sama jemaat. Nanti nggak usah ditaruh. Waktu saya pelepasan mereka, karena nggak taruh itu saya pakai mic aja ya. Jadi waktu tiba-tiba saya melayani 4 orang ini, di dalamnya ada 1 orang ibu. Dia datang terus dia bilang, Ibu, pergumulan saya tentang suami saya. Suami saya itu biasa hari tertentu itu dia pergi ke satu pohon. Ada sebuah gunung di sana, saudara. Gunung itu dipercayakan sebagai gunung yang biasanya obor Patimura itu dari sana. Jadi waktu obor Patimura mereka harus nyalakan di sana, baru mereka turun bawa di depan benteng Nustede. Sepanjang sejarah hidup saya baru melihat benteng Nustede kemarin kan. Luar biasa Saparua. Dan saudara singkat cerita, dia ngomong terus saya doakan dia. Saya doakan dia pulang cerita buat suaminya. Nah besoknya saudara, ternyata mereka yang katakanlah kita kalau di Amahai di kampung saya bilang sandiri negeri ya. Orang-orang yang melekat dengan adat itu mereka mau datang cuma memuji saya karena cerita-cerita tadi, cerita bahwa ibu pendeta itu katong duduk baru ada yang tua, katong belum bilang katong pun dosa lah, terus tahu kata katong berdosa apa? Tuhan Allah beta ada bunting ini, anto bilang bet bunting padahal betul sementara bet mama dan papa saya bapak beta ada bunting. Bunting itu sejak hamil. Jadi ada anak muda yang dia sembunyikan dia punya masa kehamilan itu ke siapa aja, dia nggak ngomong sama siapapun. Yang menarik adalah saudara, ketika giliran dia masuk ke dalam kamar, mereka punya sebuah ruangan khusus kayak gini juga, jadi satu-satu masuk. Waktu dia masuk duduk, terus Tuhan tuh bilang kasih hikmat sama gini, jangan bicara, gitu. Waktu dia masuk duduk, saya duduk juga, saya duduk, terus tiba-tiba langsung dia gini, ini mukanya gini saudara. Terus saya tanya, karena saya disuruh terus jangan ngomong, saya juga nggak ngomong loh. Saya diam lagi. Ini kepekaan tingkat dewa ini saudara. Saya juga diam. Dia diam, saya diam. Terus akhirnya saya berdoa, saya tengking dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, saya patahkan segala roh malu, roh minder. Lalu Tuhan mulai bicara pada saya, anak ini lagi hamil. Saat itu saudara, Tuhan bilang begini, sudah saatnya. Saya langsung berdiri dari kursi tanpa basa-basi, saya bilang begini, saya duduk. Saya nggak kenal nih anak. Bapak pendeta yang punya ini juga nggak kenal nih anak, karena dia dengar dari orang lain. Pada datang berbondong-bondong itu. Betul dia dulu, saya langsung gini, kamu hamil berapa bulan? Langsung begini, aduh ibu dalam dunia beta parah sih, ada orang tahu kalau bet putih mau hamil saudara. Maaf saya pakai bahasa yang di sana pakai ibu dia minta ampun dari Tuhan, dia cuma minta ibu berdoa supaya kalau bisa ini anak dia keluar sudah.
Jadi dia maunya, karena kalau kampung di sana itu kan kecil, memang banyak kampung ya, tapi dia punya daerah tempat dia tinggal itu kalau ada terjadi sesuatu seluruh kampung itu tahu. Maka dia takut kalau dia pergi ke dukun untuk gugurin atau apa itu ketahuan, maka hancurlah dia. Jadi saking takutnya dia bilang, Ibu Pendeta kalau bisa cuma satu bed, minta Ibu Pendeta berdoa saat ini juga biar anak ini keluar. Lah, masa pendeta disuruh berdoa begitu bagaimana? Terus saya bilang sama dia, tidak bisa. Saya berdoa, ini sudah salah. Mana dia punya paitua? Nona punya paitua. Kata orang itu saya mau bertanggung jawab barang. Lalu pas dia bilang begitu, tiba-tiba ada hikmat itu. Oh, kamu dengan bapak ini. Wah, langsung dia kaget. Jadi ternyata saudara, dia itu kejadian itu dengan suami orang yang sudah umur 60-an. Dan itu orang pengaruh di tempat di sana. Jadi kalau misalkan dia kasih tahu, bisa baku bunuh mereka. Udah gitu saudara, masalahnya adalah tempat di mana saya melayani itu sering berantem dengan tempat jadi ada satu kampung namanya Haria. Itu sudah berantem dengan Saparua di bagian apa tuh saya lupa. Jadi nona ini di tempat yang satu sebelahnya bertetanggaan aja mereka. Yang satunya di Haria. Ketemu mereka di pantai onen-onen untuk dapat tuh anak. Jadi ketemunya di tengah-tengah. Nah waktu anak ini nggak berani untuk mengungkapin, dia mikir, dia takut dan dia mencari pendeta. Dia tidak pergi, dia bilang saya tidak mencari pendeta GPM. Kenapa? Karena pendeta GPM tidak bisa dipercaya. Itu bahasanya dia. Padahal enggak semuanya seperti itu. Ya namanya orang lagi kecewa, lagi takut ya. Nah terus saya bilang mari saya doa. Dan kamu pulang, kamu harus menyampaikan ini kepada orang tua. Ibu, beta takut dibunuh. Percaya, sampaikan. Nanti mama kamu sama papa kamu pasti datang cari saya. Benar saudara. Dia pulang, saya masih melayani orang banyak nih. Dia pulang saudara sampai 15 menit atau 20 menit orang tuanya datang. Mama, bapak, kakak. Saya gini, oh Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan memulihkan keluarga ini. Betul sampai di rumah, betul sampai mereka bilang sama yang lain-lain, ketemu pertama juga, yang lain nanti antri sampai malam juga, yang penting kami biar damai. Akhirnya bapak pendeta itu gini, oh ya udah nggak apa-apa, ayo bapak beta singkotan, ayo sampai bapaknya itu yang tadinya memang benar-benar mau pingin bunuh anak ini nggak jadi bunuh. Lihat Tuhan bekerja, mereka datang tuh berenam. Mereka datang itu langsung bapaknya peluk, saya punya kaki mamanya. Saya bilang ada apa? Saya nggak tahu kalau ini anak punya orang tua dan anaknya di luar soalnya. Ini ada apa? Ibu, Tuhan lain. Terima kasih banyak nih. Danke banyak lagi. Kenapa Pak? Ayo ibu semoga betapung anak pun aib. Kalau saya beta sentuh kalau betapung anak mau ada bunting 3 bulan. Dia pakai itu saudara, apa kain? Saudara tahu kayak gurita gitu ya. Dia maki hanya untuk tutup itu saudara. Dia pergi jahit sendiri pakai tangan, nggak ada yang tahu. Akhirnya terbongkar lah. Lalu saya doakan mereka sekeluarga. Dari keluarga inilah muncul yang tadi saya bilang ada sendiri negeri. Mereka datang hanya muji saya. Jadi betul mereka datang masuk. Saya bapak yang pertama masuk saya bilang, Bapak Tuhan bilang sama saya, Bapak jangan datang muji saya. Bapak jangan datang uji Bapak punya ilmu dan Tuhan punya ilmu. Karena nanti Bapak kalah langsung dia berlutut, dia bilang Tuhan mana berdosa pada pendeta. Akhirnya orang-orang di sana semua pulih. Dan saudara, berita baiknya apa? Setelah saya pulang, benar Bapak pendeta itu bilang anak-anak di sana sudah dimandiin ya, karena dan hari bakti murah itu kan. Dan mereka telepon minta saya balik tanggal 9 Juni besok. Saya bilang sama mereka, saya pas lihat jadwal saya segini, Masya Allah Tuhan, padat kali bulan ini. Saya gini, alamak nggak bisa, saya telepon, saya nggak bisa nggak, saya akhirnya ngatur. Kalau memang Tuhan menghendaki nanti tanggal sekian bisa nggak? Jadi kita adakan ini, apa tawar-menawar sedikit sambil berdoa, apakah Tuhan berkenan saya kembali. Dan saudara, bukan seperempat dari sekian orang yang ada di sana di kampung ngomong itu, akhirnya
15 kakak masuk ke gereja Bapak Pendeta itu. Tapi saudara, mereka masuk sembunyi-sembunyi. Satu keluarga kemarin saya dengar informasi mereka dikeluarkan dari gereja. Langsung diumumkan, keluarga titik dikeluarkan dari jemaat gereja. Padahal saudara cuma datang minta pelayanan pelepasan doang. Lalu satu keluarga lagi, suaminya pergi ngantar istrinya karena istrinya waktu saya pelayanan pelepasan tiba-tiba langsung masuk ke situ, cuma ngantar di gerbang, terus ada majelis jemaat lihat. Minggu depannya lagi mereka punya nama sudah dibaca jadi 15 kakak yang sudah berpindah ke gereja yang saya kemarin melayani. Hanya karena okultisme yang tadi saudara. Jadi kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, manusia mau basar setan kapak-katang basar apa di santet-santet, betul dia ada di jarak begini saudara udah tahu. Oh, karena ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu semua. Bahkan ada satu ibu cancer udah lama banget, udah bener-bener, tapi tidak pernah dia minum obat kampung. Tapi betul kita kemarin berdoa dia muntah saudara. Dia punya muntah itu udah nana dan sampai saya nggak sanggup lihat karena saya pusing tiba-tiba. Darah itu banyak sekali, saya nggak di luar ekspektasi saya karena saya pikir dia muntah karena jemaat di situ. Saya pikir dia muntah dalam hadirat Tuhan saudara. Padahal muntahnya itu udah darah campuran, saudara tahu darah karena ternyata dia tuh udah kansernya itu udah menjalar kemana. Tapi saya belum dengar kabar. Hari itu cuma dia merasa Tuhan lawat dia dan semua yang kotor najis tentang hidupnya itu dia merasa bahwa udah keluar. Dia mengalami dan Bapak Pendeta bilang orangnya masih tetap setia di gereja. Cuma untuk penyakit dia belum bisa ngomong karena memang kalau butuh biaya yang besar. Jadi untuk saat ini dia tetap terlatih minum obat kampung saja. Begitu. Jadi begitulah saudara. Kalau ada dalam hadirat Tuhan, maka saudara bisa melayani orang seperti itu. Orang-orang yang mau bikin susah saudara pun saudara bisa tahu, oh, gitu sih. Jadi 1 hari mengalahkan 1000 hari di tempat lain. Saya percaya orang-orang yang udah dekat-dekat dengan saya, kayak Ani, Puji, Udana, mereka udah melihat pelayanan seperti ini. Pelayanan saya kasih nama itu, dulu kita dikasih nama tim apa? Usir setan apa namanya? Ghostbuster. Jadi di mana-mana selalu minta kita berdoa bagian itu. Kenapa saudara Tuhan pakai saya di bagian ini? Karena saya anak adat. Biasanya Tuhan pakai di bagian-bagian ini. Anak adat itu saya dibawa masuk ke adat. Jadi setiap hari bahaya seram atau tsunami namanya, saya selalu ada di situ dan kita dimandiin dulu, baru saya bisa nyanyi. Kalau setiap saya nyanyi saudara, itu orang-orang langsung kayak nari, udah kayak kesurupan gitu. Dan itu tiap tahun di tanggal 29 September itu bahaya seram. Nah saya sebagai penyanyi di situ nyanyinya begitu. Tapi nyanyi saya sudah harus pakai yang aneh-aneh gitu. Walaupun memang basicnya memang penyanyi. Cuman kita tuh harus memang dikasih begitu dulu. Terus nyanyinya tuh bahasa-bahasa Mai eko inao sabrana segitu-gitu. Itu lagu-lagu sih masih ingat. Tapi kita dimandiin dulu, jadi betul kita dimandiin. Nyanyi kita itu sudah nggak kayak gini. Jadi kalau saudara lihat saya worship leader kalau di pusat kayak gitu, ya gitulah. Beda. Kalau setan yang beda. Beda. Itu masa lalu saya. Itu masa lalu. Maka Tuhan pakai di bagian ini. Setiap kali nyanyi, kalau ada pengharapan, ada pencurahan di situ, ada lawatan Tuhan di situ. Karena basicnya dulu memuja setan. Sekarang memuji Tuhan. Gitu ya. 1 hari di pelataran lebih bermanfaat daripada 1000 hari tempat. 1
hari mengalahkan 1000 hari kefasikan. Sama-sama kita semua, saudara saya, kita berlomba terus ada dalam hadirat Tuhan. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sana, di tempat tadi saya cerita Saparua, si Viko Saparua toh? Haruko, oh beda lagi ya. Saparua di sini siapa? Tuhaha, benar ya? Saparua. Oma apa? Haruko juga. Saparua. Eli. Saudara, saya belum tutup. Saya lanjutin dulu sedikit saja. Maaf, saya lanjutin dikit aja. Saya kasih kesaksian, saudara. Waktu saya sebelum berangkat, suami saya bilang begini, Ma, kamu harus pergi ke tempat Elias Pikal. Elias Pikal itu, ini bapaknya ini nih, bapaknya punya siapa? Om. Nah, Elias Pikal serta yang petinju saya udah ketemu sama beliau, sudah foto bareng, udah ngobrol banyak sama Pak Elias Pikal itu di Jakarta sini ketemu. Waktu saya nyanyi, ini ponakan. Nah waktu saya sampai di sana saya gini, ketutup semua, saya nggak kepikir Elias Pikal lagi. Yang saya tahu suami saya bilang rumahnya dekat Benteng Dustede. Nah saudara, saya pulang baru saya bilang, Ma, sempat ke Elias Pikal. So saya pikir Elias Pikal lain, pikir cuma ketemu setan-setan di Benteng Dustede. Nah saudara, saya sampai di sana, saya nggak sempat ngomong sama siapapun, benar-benar memang lupa tentang Elias Pikal itu. Dan tidak ingat, saya pulang saya gini. Tapi waktu saya mau menyeberang saya ingat, saya harus cerita ke gereja ini. Tapi saya lupa kalau saya harus pergi ke Elias Pikal itu karena pelayannya padat. Waktu saya injak itu saudara, Benteng Dustede itu, Bapak Tilai saudara. Saudara, saya duduk sama anak-anak muda ada sekitar 16 orang. Saya duduk gini, jadi ada Tugu Patimura pakai parang. Saudara udah lihat uang 1000 ya? Patimura. Ya kayak gitulah, di uang 1000. Parang. Saya duduk, jadi Tugu itu tinggi, ada terap-terap gitu, saya duduk. Tiba-tiba saya gini, sudah aneh nih kan? Ya udah lihat sesuatu yang aneh, terus saya bilang sama anak-anak gini, kita pulang yuk, ntar kita diusir. Terus, diusir? Nanti 5 menit aja kalian cium bau tai sapi. Di situ tuh nggak ada tai sapi, soalnya nggak ada sapi, nggak ada binatang. Kita duduk betul lagi ngobrol ketawa-tawa, terus anak-anak lagi nyanyi gitu. Tiba-tiba bau tai sapi nusuk sampai di sini. Sapi nih ngomong saudara, terus mereka teriak gini, Tuhan ngalak atau diusir. Itu dekat-dekat Elias Pikal punya rumah itu. Tuhan ngalak atau diusir. Akhirnya saudara, saya langsung bilang, simpel saya. Akhirnya kita pergi. Itu semua mereka pergi ninggalin saya sendiri. Mereka lari semua. Udah merinding katanya mereka. Wah ngalah, Pak Timur dia mampus dia. Dia datang ganggu ke orang. Padahal bukan itu sebenarnya. Akhirnya mereka lari ninggalin saya. Terus saya jalan santai. Langsung anak-anak bilang gini, hei kamu baca angka singkat pendeta? Yang perempuan jawab gini, antua yang lihat aja dikatakan. Terus saya jalan santai, dia mereka mau balik ke saya kan udah mulai gelap. Mereka mau balik ke tempat yang saya sementara jalan tuh mereka udah takut banget. Sudah kayak sesuatu yang angker gitu, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Akhirnya ya puji Tuhan, sampai di sana terus mereka bilang begini sama saya, Ibu karena kata orang tadi cium tai sapi, jadi bagaimana kalau ketemu makan bakso? Jadi mereka semua di situ. Kita ada sebuah warung ya, orang Jawa dari Jawa Tengah, dia jual bakso itu. Akhirnya kita duduk makan bakso di situ. Baru semua pulang rame-rame. Saya pikir besok saya mau pulang sudah selesai. Saya belum keluar dari kamar lagi, manusia sok tunggu banyak berjejeran. Saya ngomong sama bapak pendetanya, Pak, tutup praktek. Tutup praktek Pak, saya mau pulang. Tapi karena memang ada yang paling penting, dia sekitar 3 orang, sama di Kupang juga. Ada 3 orang yang saya doain, sama kejadian di Kupang. Sudah mau pulang, tiba-tiba ada yang muncul, tiba-tiba saya sambil begini, ini asisten saya parah nih, jatuh parah. Aduh, nah seperti itu saudara. Jadi, mari sama-sama kita hidup terus dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan
bicara banyak buat saudara. Tuhan memperlihatkan hal-hal yang tidak pernah orang lain tahu. Tuhan kasih lihat secara spektakuler. Saudara punya supranatural yang luar biasa. Jika ada dalam hadirat Tuhan, maka saudara dia sama seperti Musa, seorang pelihara. Saudara dia sama seperti Hagar. Hagar, saudara tahu Hagar? Hagar adalah mama dari Ismail. Dia adalah seorang pelihara seperti saya, seorang nabiah. Saudara harus tahu sejarah. Hagar istri dari tapi istri saya siapa? Sarah. Padahal Hagar ini termasuk budak ya, tapi dia dikasih Tuhan pelihara. Makanya dia bilang dikasih nama tempat yang dilihat Tuhan El Roi, karena dia seorang pelihara nabiah. Oke, kita bangkit berdiri sebelum masuk perjamuan. Mari kita menyembah Tuhan sedikit dulu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari kita berpimpin dengan Tuhan. Nyatakan isi hati saudara buat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, keluarkan semua isi hati saudara buat Tuhan. Jika ada yang salah, saudara minta ampun. Ada kelalaian sengaja atau tidak sengaja, ngomong sama Tuhan. Yesus Tuhan, Kau menyucikan hidupku. Haleluya. Ya Kudus, Ya Kudus, Imremu memang sebenarnya. Jaga kami Tuhan seperti biji matamu. Lindungi kami Tuhan, pelihara kami Tuhan. Ku yakin Kau mengasihi.
kesempurnaan terjadi pemulihan, terjadi di sini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kami, patokan hidup kami, tolak ukur kami dalam menjalani hidup hari-hari kami. Tuhan, pegang tangan kami terus, jalan bareng-bareng dengan kami dalam ketidakmampuan kami sebagai manusia, tapi kami punya Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami sebelum kami duduk sehidangan di Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan saudara. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk tubuh yang sudah Engkau cari-cari bagi kami. Roti melambangkan Tuhan menguduskan kami selama jemaatan menjadi maupun sebelum kami masuk sidang di Engkau. Kami mengampuni setiap orang bersalah pada kami dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami lahir biar Tuhan. Terima kasih banyak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan di tangan kanan sekali dan berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Kami tetap imani Tuhan tetap menjaga kami semua.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari angkat persembahan di tangan kanan saudara. Bapa, kami menyerahkan persembahan yang kami angkat di tangan kanan kami. Persembahan ini adalah rasa cinta kami terhadap Tuhan dan pekerjaan. Persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Bahkan ada persembahan untuk pembelian laptop. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan. Kami bawa dalam baik Tuhan. Allah memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Lepaskan berkat bagi mereka tidak terkecuali. Firman-Mu berkata, ujilah aku, maka aku lihat aku akan memberkati lumbung-lumbung. Kami memberi bukan karena kami meminta balasan, tapi ini rasa syukur kami karena Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Biar kami semua sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terus giat bekerja sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai anak-anak. Kami menjalankan fungsi kami dengan baik dan benar di dalam kebenaran. Bapak terima kasih. Berkati Bu Puji, berkati juga Andy, berkati Happy. Kehidupan mereka kami percaya dalam kontrol Tuhan. Demikian pun berkati Pak Rio, berkati Ibu Nana. Kehidupan mereka pun terawat oleh Tuhan. Tuhan sementara bekerja secara luar biasa bagi keluarga kecil ini. Berkati Reta, berkati Joshua, berkati Andy, berkati Papa Gembala. Tuhan lawat mereka terus, bawa mereka lebih intim dengan Tuhan. Pengurus Unlimited Movement kami percaya ada dalam lawatan kuasa Tuhan Yesus saja. Bapak terima kasih, demikian pun dengan jemaat. Tuhan lepaskan berkat bagi mereka, berkat sehat sempurna, berkat secara materi, bahkan pekerjaan mereka, semua hal Tuhan Engkau Allah kerjakan bagi mereka. Biarkan anak-anak mereka bertumbuh Tuhan, sehat sempurna dalam kemuliaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kehadiran-Mu, untuk semua yang Kau kerjakan dalam praise and worship kami. Engkau bertahta di sana. Kami mendapatkan semua kebaikan Tuhan di dalam setiap pemuji dan penyembah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan, terima berkat Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan yang manis, berkat kebenaran Tuhan mengelilingimu, berkat sukacita hadir di hatimu, berkat kemurahan, kebaikan melekat di hidupmu, bahkan berkat keberuntungan berjalan bersama dengan hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Kita